ada Kak Cika, Kak Kesha, dan Kak Lydia. Kita mau muji Tuhan lagi nih. Mana yang udah siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yuk tangannya. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Semuanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Sekali lagi, yuk nyanyikan sama-sama. Saat senang dan sedih, saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Kita nyanyikan sama-sama. Ku berjalan, ku berlari. Ku berjalan, ku berlari. Ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari. Ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yuk. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Hey, Dia teman setia. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Dengan lagu ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang dengan janji-janjinya yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Mari yang percaya kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama kembali. This so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious
mengagungkan kasih Tuhan dengan janjinya yang ajaib. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik buat kami, Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu melindungi kami. Bahkan hingga saat ini kami masih bisa menyembah Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah terjadi, Tuhan. Selama hari ini, Tuhan, Kau sudah jaga lindungi juga kami, Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau membantu kami untuk mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat datang di observatoriumku. Adik-adik pasti bingung ya, observatorium itu apa ya? Rumah, tempat, atau seperti apa? Tapi kalau adik-adik lihat, di sana ada teleskop yang besar. Itu satu alat untuk mengamati benda-benda yang di langit. Dan adik-adik, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengenal yang namanya bintang. Banyak sekali cerita yang ingin kakak bagikan tentang bintang itu adik-adik. Kalau adik-adik melihat bintang itu ada bentuknya segi 5. Terus juga kalau adik-adik melihat secara langsung di malam hari, bintang itu bentuknya seperti lampu ya. Indah sekali, lampu kecil yang berkilau-kilauan di tengah langit yang gelap. Mungkin adik-adik pikir bintang itu kecil ya. Tapi sesungguhnya adik-adik, bintang itu besar, bahkan ada bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari. Dan nanti kakak akan bagikan juga cerita tentang bintang itu bermacam-macam adik-adik. Bintang di waktu musim dingin dan juga bintang di musim panas, bentuknya berbeda-beda. Adik-adik tahu nggak? Kita juga kadang-kadang memikir kalau melihat ke langit, seakan-akan kok bintang itu jalan ya? Kok bintang itu bergerak-gerak ya? Bener nggak adik-adik? Bintang itu bergerak. Bintang itu bisa jalan-jalan. Enggak. Yang betul itu begini. Misalnya ini bintang adik-adik. Kita ada di sini. Kakak ada di bumi. Bumi ini berputar. Nah, ini yang menyebabkan kita melihat seakan-akan bintang itu bergerak, padahal kita yang berada di atas bumi yang sedang berputar. Dan perputaran bumi itu disebut dengan siklus adik-adik. Adik-adik, kalau membicarakan tentang siklus bintang, kakak ingat akan satu cerita yang sangat related ya dengan bintang ini. Adik-adik mau tahu ceritanya apa? Cerita di Alkitab yang mengingatkan kakak pada siklus bintang. Apa ya? Adik-adik coba ikuti cerita dari Kak Maria. Halo adik-adik, senang berjumpa di dalam ibadah di hari ini. Ayo, siapa yang sudah siap membawa Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Yuk bersama dengan Kak Maria, kita mau belajar dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Mari bersama dengan Kak Maria membuka Alkitabnya ya. Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 16. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka.
Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim di dalam Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, kisah ini menceritakan tentang bagaimana Allah memilih hakim-hakim untuk memimpin umat-Nya. Kita tahu bahwa di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11-16 yang kita baca tadi menceritakan tentang gambaran orang Israel yang telah meninggalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa melalui anaknya Yesus. Pertanyaan gambar besar kita untuk beberapa minggu ke depan ini adalah, apakah pertobatan itu? Siapa yang tahu? Betul, pertobatan berarti berbalik atau meninggalkan dosa dan kembali kepada Yesus. Kita dalam bahasa Inggris dikatakan, what is repentance? Repentance is turning away from sin and turning to Jesus. Nah, pertanyaan gambar besar kita akan kita ingat ya 1 bulan ini. Nah, kakak ingin mengingatkan kita juga tentang beberapa kisah yang kita sudah pelajari di bulan yang lalu, yaitu bagaimana Allah memimpin umat-Nya melewati padang gurun ketika mereka menolak untuk memasuki tanah perjanjian. Allah membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Nah, kita sudah dengar ya kisah-kisahnya di bulan-bulan yang lalu, dan kita lihat ada lahir satu generasi yang baru yang siap masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita juga diingatkan bahwa orang-orang yang takut masuk ke tanah Kanaan telah meninggal. Dan Allah berperang untuk umat-Nya, untuk satu generasi yang baru di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, kali ini kakak mau bercerita tentang keadaan bangsa Israel di tanah Kanaan, di mana mereka harus mengalahkan banyak bangsa di negeri itu, dan mereka harus menaklukkan bangsa-bangsa itu satu persatu. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita menyimaknya sama-sama. Nah, kita juga ingat bahwa ketika Yosua meninggal, keadaan mereka berubah. Orang Israel tidak lagi taat kepada Allah. Nah, kisah ini dimulai dari sini, adik-adik. Joshua had died. Without a strong leader, the Israelites disobeyed God and worshiped false gods. They ignored and forgot about the one true God. God was angry. He let an enemy king take over the Israelites, and they served that king for 8 years. Then, the Israelites remembered how good they had it when they loved God and obeyed God. They cried out to Him, "Save us!" God wanted the people to love and obey Him, so God raised up Othniel to rule over them as the first judge. Othniel led the Israelites into battle against the king of Aram, and God helped the Israelites win. The land was peaceful for 40 years. Then Othniel died. Again, Israel ignored God and forgot Him. God gave the king of Moab power to attack the Israelites and defeat them. The Israelites served the king of Moab for 18 years. The Israelites were sad. They remembered how good they had it when they loved and obeyed God. They cried out to Him, "Save us!" So God raised up Ehud to save them. The Israelites sent Ehud to the king of Moab, who was a very large man. Ehud had a double-edged sword under his clothes. Ehud said, "I have a secret message for you." The king dismissed all his attendants, so he was alone with Ehud, and the king stood up. Ehud pulled out his sword. He pushed it into the king's belly. The sword was swallowed up by the king's fat. Ehud couldn't even pull it out. Ehud escaped down the porch, locking the doors of the room behind him. Ehud was gone when the king's servants came in.
door was locked, and they thought he was using the bathroom. They waited, but the king never opened the door. The servants got worried, so they unlocked the door and found their king dead on the floor. When Ehud escaped, he blew a ram's horn and he became the Israelites' leader. God will help us defeat our enemies, the Moabites, Ehud told them. So the Israelites battled the Moabites and took control over them. There was peace in the land for 40 years. When Ehud died, the Israelites ignored and forgot God again. They turned away from him. When they remembered how good they had it when they loved and obeyed God, they cried out to him, "Save us!" God sent a third judge, Shamgar, to save them. The judges saved the people from the consequences of their sin, but not the cause of it. God's plan was to one day send a true deliverer, Jesus, his own son, to be the king of his people. Jesus saves people from sin forever. Tak lama setelah Yosua meninggal, orang Israel berbuat dosa. Apa saja dosa mereka? Banyak sekali yang mereka perbuat, dan mereka tidak menaati Allah, menyembah Allah palsu, dan mereka mengikuti kebiasaan orang-orang atau bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka melupakan Allah yang benar, yang begitu mengasihi mereka, yang begitu mencintai mereka dan menyelamatkan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, melihat hal ini, Allah marah. Ia tidak suka dengan dosa. Allah mau mereka kembali kepadanya. Nah, maka Allah mengizinkan para musuh yang berasal dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka untuk menguasai orang Israel. Mengapa Allah berbuat demikian? Karena orang Israel harus mendapatkan disiplin. Oleh sebab itu, orang Israel harus tunduk kepada Raja Aram, salah satunya selama 8 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan? Nah, tidak ada hal yang baik ketika mereka harus tunduk kepada Raja Aram. Mereka mengalami kesesakan, kesusahan. Inilah yang terjadi ketika mereka tidak menaati Allah. Alkitab mencatat bahwa ketika orang Israel dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terjepit, mereka kembali ingat kepada Tuhan. Mereka mengingat, wah, betapa ya baiknya keadaan kita kalau kita ini mengasihi dan menaati Allah. Kemudian ketika mereka mengingat Allah, mereka kembali berseru kepada Allah, "Tuhan, selamatkan kami dari Raja Aram." Apakah Allah tidak sayang kepada mereka? Tidak, Allah tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka sering melupakan Allah, sekalipun mereka sering meninggalkan Allah, sekalipun mereka tidak taat kepada Allah. Allah tetap mengasihi umatnya yang berdosa dan ingin mereka kembali. Allah mengasihi dan mengizinkan mereka untuk datang kembali kepada Allah. Maka Allah memberi mereka pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin yang Allah tunjuk ini disebut hakim-hakim, atau kalian bisa menyebutnya para hakim. Hari ini kita mau belajar 3 orang hakim saja adik-adik yang memerintah bagi bangsa Israel. Yang pertama, kita mau belajar seorang hakim yang bernama Otniel. Ayo bersama-sama dengan kakak, Otniel. Nah, Otniel ini adalah hakim pertama yang ditunjuk oleh Allah untuk menolong bangsa Israel ketika mereka ditindas oleh Raja Aram. Jadi kita ingat ya, berapa lama orang Israel ditindas? Ya, 8 tahun. Bayangkan, mereka di dalam keadaan yang susah, keadaan yang berat. Nah, melalui Otniel ini, Allah memberi orang Israel kemenangan, sehingga ada damai di dalam orang Israel selama 40 tahun. Karena Otniel ini sudah mengalahkan Raja Aram. Wah, sungguh keadaan yang indah, damai, dan nikmat. Tapi tunggu dulu adik-adik. Ternyata setelah Otniel meninggal, segera orang Israel melupakan Allah loh. Mereka menyembah Allah palsu. Wah, ini sifat yang selalu orang Israel ulang-ulang. Mereka meninggalkan Allah. Allah tentu tidak senang, bukan?
Allah memberi kuasa kepada seorang raja yang lain untuk menyerang dan mengalahkan orang Israel, yaitu Raja Moab, supaya orang-orang Israel ini kembali kepada Allah. Nah, kita tahu orang Israel tunduk kepada Raja Moab selama 18 tahun. Kali ini lebih panjang ya durasinya daripada Raja Aram yang menindas mereka. Nah, selama 18 tahun ini orang Israel berada dalam kesusahan dan dalam keadaan yang terjepit. Tidak enak ya jika orang Israel itu ditindas oleh bangsa lain. Nah, oleh sebab itu ketika mereka dalam keadaan yang sulit, mereka kembali mengingat betapa baiknya ya keadaan mereka jika mereka mengasihi dan menaati Allah. Mereka kembali berseru kepada Tuhan, adik-adik, Tuhan selamatkan kami. Maka disinilah Allah menolong mereka. Allah mengirim seorang yang bernama Ehud. Ayo bersama katakan Ehud. Ini adalah hakim yang kedua untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, orang Israel biasa mengutus Ehud untuk mengantarkan sebuah upeti atau hadiah kepada Raja Moab. Ketika sampai kepada Raja Moab, Ehud menyampaikan pesan rahasia kepada sang raja. Lalu Raja Moab menyuruh seluruh pasukannya, prajuritnya keluar, dan tinggallah Raja Moab bersama dengan Ehud. Apa yang terjadi adik-adik? Ehud mendekat kepada sang raja dan memberitahukan pesan rahasia itu. Ternyata di balik semua itu, Ehud mempunyai rencana membunuh sang raja. Dan setelah ia melakukannya, ia segera lari dan ia mengunci pintu kamar raja. Waktu itu, pelayan raja datang dan menemukan pintu kamar raja terkunci. Mereka bingung di depan, apakah kita harus masuk ke kamar raja atau tidak. Ternyata mereka memutuskan lebih baik kita masuk. Dan ketika mereka berpikir untuk masuk, nah, pintunya ternyata tidak bisa dibuka. Kemudian mereka mencari cara untuk membukanya, dan setelah mereka bisa masuk, mereka menemukan bahwa sang raja ternyata sudah tewas adik-adik, sudah meninggal. Ternyata Ehud yang membunuh sang raja. Ketika prajurit itu berusaha mengejar Ehud, ternyata Ehud telah melarikan diri dan tiba di daerah Israel. Segera Ehud meniup trompet, tanduk kambing jantan untuk mengumpulkan orang Israel dan menyatakan kemenangan. Lalu Ehud juga mengajak orang-orang Israel, ayo untuk kita semua berperang melawan Moab, sebab Tuhan telah menyerahkan Moab ke dalam tangan kita. Dan Tuhan sekali lagi memberi kemenangan untuk orang-orang Israel. Lalu amanlah negeri itu selama 80 tahun selama Ehud memimpin mereka. Wow, ada damai yang Allah berikan kepada umat Israel. Nah, kali ini ketika Ehud meninggal, lagi-lagi orang Israel kembali berdosa dan meninggalkan Allah. Wah, sangat disayangkan ya. Dosa selalu membuat hidup mereka tidak baik, tetapi mereka terus melakukannya. Waktu mereka mengingat kembali betapa baiknya keadaan mereka pada saat mereka mengasihi dan menaati Allah, mereka kembali berseru kepada Allah, Tuhan selamatkan kami. Kami sangat tertindas, kami sangat susah, kami sangat terjepit. Nah, kali ini Allah mengutus hakim yang ketiga. Namanya adalah Samgar. Ayo kita bersama-sama sebutkan Samgar untuk menyelamatkan mereka. Nah, kisah Samgar ini menarik. Ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, dia hanya memakai tongkat penghalau lembu untuk membunuh 600 orang Filistin. Wow, seorang diri bisa mengalahkan 600 orang. Ini semua karena Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan orang Israel. Nah, kita lihat ya, begitu mudah orang Israel itu melupakan Allah, melakukan yang jahat, menyembah Allah palsu. Allah membiarkan musuh-musuh datang dan mengalahkan mereka sebagai hukuman atas dosa mereka. Tetapi kita tahu juga bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Waktu mereka di dalam keadaan yang susah, mereka berseru kepada Allah meminta pertolongan. Allah dengan segera mengirimkan para hakim untuk menyelamatkan mereka. Wow, Allah sungguh sabar ya adik-adik. Allah kita sabar, Allah kita murah hati, dan Allah kita sungguh mau mengampuni umat Israel yang seperti itu. Walaupun mereka sebenarnya tidak layak untuk diampuni, karena mereka berulang kali telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah setia. Umat Allah terus melupakan dia. Sedih ya? Kesetiaan Allah diganti dengan ketidaksetiaan umat Israel.
Tapi sebenarnya kita tidak jauh berbeda loh dengan orang Israel yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bisa diselamatkan dari dosa kecuali kita berbalik dan kembali kepada Yesus. Oleh sebab itu kita ingat ya kembali kepada pertanyaan gambar besar kita. Apakah pertobatan itu? Pertobatan adalah meninggalkan dosa dan berbalik kepada Yesus. Nah, inilah yang harus kita terus ingat. Kita perlu bertobat kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ketika mereka sudah bertobat, mengaku kesalahannya, mereka kembali lagi mengulang dosa yang sama. Nah, setelah umat Allah berdosa, kita tahu hakim-hakim membantu agar umat Allah menaati Allah lagi. Namun, disinilah kita tahu para hakim itu tidak bisa mengubah hati orang Israel untuk mengasihi Allah. Nah, kita tahu hanya Allah saja yang bisa mengubah hati seseorang, sehingga hati orang tersebut bisa berbalik kepada Tuhan. Mereka butuh Yesus untuk menyelamatkan dosa-dosa mereka. Dan pada waktu yang sama, kita tahu bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk mengubah hati umatnya. Ia menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita untuk selamanya. Inilah kabar baik adik-adik. Para hakim itu tidak bisa menyelamatkan, tetapi Yesus menyelamatkan dan mengubah hati kita. Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia dan hidup tanpa dosa dan menaati Allah dengan sempurna. Yesus tidak layak mati, tetapi Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sehingga kita bisa hidup dengan Allah sampai hari ini. Ini semua adalah anugerahnya. Dan setelah hari ketiga kita tahu, setelah kematiannya Ia bangkit dan membuktikan bahwa pengorbanannya sempurna atas kita. Wow, puji Tuhan ya adik-adik. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sekeras apapun dengan usaha kita sendiri. Namun karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita hari ini beroleh keselamatan. Inilah bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita dan Allah begitu menyayangi setiap kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Allah mengampuni dosa kita dan menyebut kita orang benar. Kita yang tadinya orang berdosa, sekarang menjadi orang benar karena Kristus yang membenarkan kita. Ayat kunci kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, inilah ayat kunci yang mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita segera minta ampun kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali karena kematian Yesus, kita bisa bertobat dari dosa dan menerima pengampunan. Inilah kabar baik itu adik-adik. Lebih dari itu, Allah telah mengubah hati kita sehingga kita tidak lagi ingin berbuat dosa atau hidup di dalam dosa terus-menerus, tetapi kita ingin belajar dan kita rindu untuk menaati Allah karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Wah, kita harus terus belajar dan mengingat firman Tuhan ini supaya kita hari ini sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh orang Israel. Nah, adik-adik, kita juga perlu belajar ketika kita melihat orang Israel yang tidak menaati Allah dan tidak berbuat dosa dan terus berbuat dosa, Allah perlu loh mendisiplin mereka. Allah tidak membiarkan dosa mereka, tetapi Allah mendisiplin mereka. Mengapa Allah perlu mendisiplin mereka? Karena sekali lagi Allah mengasihi umat Israel. Nah, ketika kita juga berbuat dosa, misalnya kita tidak menaati orang tua, kita berbuat jahat kepada teman-teman di sekolah, kita berbuat jahat kepada adik-adik kita atau kakak kita. Nah, disitulah Allah tentu akan mendisiplin kita. Tetapi Allah tidak lagi menghukum kita dengan dosa yang menghukum dosa kita, tetapi Allah akan mendisiplin kita karena semua hukuman itu telah ditimpakan kepada Kristus dan Kristus telah menanggungnya di atas kayu salib. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita salah dan berbuat dosa?
Kita harus datang kepada Allah di dalam doa dan mengaku dosa-dosa kita kepada Yesus. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa ketika kita datang dan mengaku dosa kita, Yesus akan mengampuninya dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi, kita harus belajar tujuan Allah mendisiplin kita adalah supaya hati kita itu berubah, sehingga kita bisa mengasihi Allah dan menaati Allah dengan segenap hati kita. Nah, adik-adik, kita belajar bersama-sama ya melakukan firman Tuhan ini. Kak Maria juga sama seperti kalian, terus-menerus berbuat dosa. Tetapi kita semua diingatkan bahwa kita perlu bertobat dan sungguh-sungguh berbalik kepada Allah dengan segenap hati kita. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, tapi mari kita datang kepada Tuhan dan mengasihi Dia dan belajar menaati Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dan diingatkan akan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti dan boleh memahami akan firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan untuk kami pun melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang Kak Maria mau mengajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kita ya. Jadi diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekali lagi Kak Maria akan mengulang. 1 Yohanes 1 pasal pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang kita hafalkan di dalam bahasa Inggrisnya ya adik-adik. 1 John 1 verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Sekali lagi ya. 1 John 1 verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Nah, Kak Maria akan mengingatkan kita dalam 4M. Yang pertama, kita jangan lupa untuk boleh memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Kita perlu melakukannya dan menjaga diri kita supaya kita terus memiliki kesehatan dan kita terus boleh belajar memuliakan Tuhan. Sampai ketemu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.